Tapi tidak boleh etok-etok. Sik roso, sik kuat barang etok-etok. Alah, aku keliling-keliling tak ngombe gitu. Tidak boleh. Ya, jadi nanti Allah yang bakal menilai ya. Orang ini sebenarnya sudah termasuk orang yang mendapatkan roso atau belum. Kalau orang lain Pak, tidak bisa nilai. Kenapa? Karena yang bisa merasakan tubuh orang itu ya dia sendiri gitu, tidak bisa menilai. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah, para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengaosan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah. Bapak Ibu kalau pengen tahu yang mana namanya Sulaiman Arif Abdillah, nah ini anaknya. Coba Mas berdiri dulu Mas. Mungkin banyak jamaah yang belum tahu. Saya pun baru tahu pagi ini. Nah, ini namanya. Ya. Ini namanya Mas Ustadz ya. Insyaallah nanti ke depan calon ulama besar insyaallah Mas ya. Insyaallah. Fadhil silakan. Fadhil julus. Ya, ini Pak Hafid membangun masjid ini karena dulu itu apa ya kira-kira namanya? Apa ya namanya gitu kan? Maka beliau menjadikan nama putranya sebagai nama daripada masjid. Dan itu boleh-boleh saja. Di Arab banyak itu. Bahkan mereka yang membangun masjid itu masjidnya diberi nama dirinya sendiri, banyak kayak itu. Bahkan ketika panjenengan keliling ke masjid-masjid yang itu dananya dari Timur Tengah, rata-rata namanya itu diambil dari orang yang nyumbang. Ya. Contohnya apa? Masjid Syekh Musa, ya, itu jelas ya. Kemudian ada juga Masjid Al-Furqan, ya, macam-macam ya. Jadi ada beberapa yang memang namanya itu terkadang diambil dari ismun min asmaillah atau diambil dari nama Al-Qur'an atau ada juga yang diambil dari nama owner daripada orang itu. Ya, di Makkah itu ada masjid yang namanya Masjid Ibrahim Khalil. Ya, karena yang membangunnya namanya yaitu Syekh Ibrahim Khalil. Jadi itu merupakan hal yang wajar Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu aneh-aneh. Nah, nanti panjenengan juga gitu. Kalau ada yang namanya siapa misalnya, Pak Ijo gitu kayak ya. Membangun masjid Pak Ijo ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa seperti itu ya. Hukum asalnya menamai masjid yang penting dengan nama yang tidak aneh-aneh, hukum asalnya boleh seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah berada di Ramadan keberapa? 23, Masya Allah. Buatan kraus Bapak Ibu, sebentar lagi bulan suci Ramadan sudah hampir berakhir. Tinggal udus Bang. Tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Tinggal sedikit lagi.
Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Apalagi yang kemudian tanda-tanda kematian itu sudah semakin banyak, maka harus semakin waspada. Apa saja Bapak Ibu tanda-tanda kematian itu? Tua, ahsantum, betul. Ya. Semakin tua maka semakin dekat dengan kematian. Ya. Di antara tanda yang nampak yaitu bagaimana rambutnya sudah semakin putih. Ya. Coba di sini yang rambutnya belum ada putih-putihnya angkat tangan. Ya. Rata-rata pun putih, malah si putih berkata ya. Masya Allah. Kemudian juga boyoke sampun mulai keju, ya. Kemudian kulitnya sudah semakin keriput, pandangannya sudah semakin kabur, pendengarannya sudah semakin, ya. Maka itu semua Bapak Ibu merupakan diantara, ya, tanda-tanda dekatnya kematian. Kok sudah ada tanda itu Bapak, kok belum persiapan? Napa Pak ya? Kebangetan, kebacut, ya, kebacut. Kalau sudah semakin banyak tandanya kok kemudian buatan persiapan, maka kebacut. Terus nunggu tanda apa malih, Pak? Sudah jelas Allah memberikan isyarat. Pak, Bu, Mbah, ya. Ini sudah tak kasih apa? Rambu-rambu. Ya, istilahnya, Pak. Kalau misalkan kita itu mau jalan di lampu merah, tanda-tanda itu seperti lampu kuning. Kalau sudah datang lampu kuning, maka sebentar lagi lampu apa? Ya kalau nggak merah ya hijau gitu kan ya. Lebar terlanjut kayak mandek ya, maka hati-hati ya. Itu merupakan di antara tanda-tanda. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan yang muda bakal meninggal belakangan, gitu kan ya. Lalu sama betul. Ya. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-23. Saya doakan mudah-mudahan amal solehnya panjenengan semua, baik berupa sholat taraweh, sholat tahajud, ataupun sodakoh, ataupun tadarus, ataupun ngaji, ataupun amal ibadah yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai pemberat amal ibadah kita semua nanti pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Dan juga pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada Bapak Ibu para jamaah yang mungkin baru pertama kali datang ke Masjid Sulaiman Arif Abdillah. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Mas Terry ya. Secara khusus ini kameramen kami yang paling rajin, ini luar biasa ya. Alhamdulillah beliau pagi hari ini ada waktu untuk menyempatkan bisa hadir ya. Dan juga ibu-ibu yang baru pertama gabung, saya ucapkan juga ahlan wa sahlan. Bapak juga seperti itu. Ini banyak yang belum saya hafal nama-namanya ya. Jadi insya Allah nanti kalau panjenengan rutin hadir ya, secara bertahap kami akan berusaha untuk ngapal nih ya nama-nama panjenengan. Seperti yang sudah lama hadir kayak Pak Wito itu sudah hafal ngelontok Allah Pak. Rumahnya tahu, kemudian namanya tahu ya. Cuma saya nggak tahu anaknya ada berapa ini. Oh 2 ya. Kemudian Mbah Toha juga setiap hadir, masya Allah ya. Dan juga para jamaah yang lain ya, Pak Indra, masya Allah, Pak Rabun, masya Allah, semuanya ya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kemudian berikutnya salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syarhu Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjelasan syarah daripada kitab
syama'il an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana karakteristik beliau, bagaimana bentuk fisik beliau, bagaimana beliau bersisir, bagaimana beliau berjalan. Insyaallah semuanya dikupas tuntas di dalam buku ini. Dan muallif ataupun pengarang daripada buku ini, kita semua sudah sama-sama tahu bahwa beliau adalah siapa? Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Beliau merupakan murid daripada Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau merupakan murid daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memasuki bab yang keempat, bab yang membahas tentang babu ma jaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa, bab yang menjelaskan kepada kita fi tarajjuli, yang menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya. Ya. Bab yang menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya. Karena sudah pernah kita jelaskan di bab yang membahas tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bapak Ibu rambutnya Nabi? Panjang, ya. Panjangnya seberapa? Sepundak, ya, sepundak. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan seberapa? Ala syahmi udunai, sampai napa niki, Pak? Napa godek napa niki? Gedok. Mas Edi juga ahlan wasahlan ya. Ya di situ ya, enggak nampak tadi. Selamat datang Mas Edi ya. Napa Bu niki Bu namanya Bu? Kuping yang paling bawah ini kenapa namanya? Gedong. Gedok. Ya, gedok ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Rambutnya Nabi SAW terkadang beliau panjangkan sampai gedok, ya. Gedok. Ya, saya juga sambil belajar lagi nih bahasa Jawa ini. Dan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai pundak. Ya, terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai pundak. Artinya Bapak Ibu, ketika rambut Nabi sudah sampai di pundak, maka beliau apakan? Potong. Ya. Maka ini juga merupakan nasihat ataupun poin yang harus diketahui oleh seorang muslim, bahwasanya apa? Laki-laki itu kemudian minimal Bapak Ibu, ya, walaupun tidak sampai kepada derajat haram, sebagian ulama mereka memakruhkan untuk memanjangkan rambut sampai boyok. Ya. Karena ada orang Bapak Ibu yang kemudian dengan PD-nya, dengan apa namanya? Bangganya memanjangkan rambut sampai, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan aktivitas orang tersebut intens, ya, keringetan terus, ya, apalagi laki-laki kan ya, maka kira-kira orang yang memanjangkan rambutnya sampai boyok itu Bapak Ibu, ngeramasi pinten-pinten sekali Bapak Ibu. Ya. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, hadiun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk daripada Nabi SAW, kalau misalkan laki-laki memang pengen memanjangkan rambutnya maksimal seberapa? Sepundak. Kalau sudah sampai situ, hendaknya dipotong. Ya, dipotong. Ya. Maka kemudian jika ada beberapa orang yang memanjangkan rambutnya sampai boyok, maka sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena memanjangkan rambut, ya, memanjangkan rambut itu merupakan diantara khususiyah lin nisa au khususiyatul mar'ah. Ya, itu merupakan diantara identitas yang khusus yang dimiliki oleh para perempuan. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanjangkan rambutnya sampai di pundak, ya, Nabi SAW memanjangkan rambutnya sampai di pundak, maka penting kiranya untuk membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya. Ya.
Karena konsekuensi bagi orang yang memanjangkan rambutnya, Bapak Ibu, itu ada 3. Ya. Konsekuensi bagi mereka yang memanjangkan rambutnya itu ada berapa? Ada 3. Ya, kita akan bacakan di sini. Aqadal musannifu rahimahullahu hadhihi at-tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi atarajulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat, ya. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya. Masyaallah muslimin, ya. At-tarajulu huwa tasrihu sya'ri wa tandhifuhu wal 'inayatu bihi. Orang kalau rambutnya panjang, Bapak Ibu, maka dia memiliki 3 kewajiban. Dia memiliki 3 kewajiban. Yang pertama yaitu tandhifuhu. Hendaknya orang yang memiliki rambut panjang harus sering membersihkan. Wajib ini, Pak. Kalau tidak, maka apa yang terjadi kepada rambutnya nanti? Tumonen. Ya. Bahkan kita melihat ada beberapa orang, ya, yang tumonya itu, Bapak Ibu, wal a'yadzubillah, ya. Semoga Allah, ya, memberikan kesehatan kepada mereka. Kalau di napa sisir ya, Pak? Merutuk. Wonten sak kilo niku ya. Nggih mboten sak kilo ya, maksudnya kuatah. Saking kata ini kok disisir merutuk, ya. Maka orang yang memiliki rambut panjang, mereka memiliki kewajiban lebih untuk merawat rambutnya daripada mereka yang memiliki rambut pendek. Ya. Maka mereka harus sering membersihkannya dengan bagaimana? Mencuci, mengkramasi, dan juga merawat rambut tersebut. Ya. Kemudian bukan hanya mencuci, Bapak Ibu, wal 'inayatu bihi. Dia juga wajib untuk merawat rambutnya. Jangan sampai rambut yang panjang tidak pernah dikasih perawatan, akhirnya apa? Brodol. Ya. Pas datang kemana-mana, akhirnya rambutnya tercacar. Maka hendaknya Bapak Ibu, orang yang memiliki rambut panjang harus dikasih apa? Perawatan. Ya, minimal sesekali dikasih vitamin supaya tidak brodol. Ya. Ataupun misalnya dikasih minyak. Ya, dikasih minyak supaya tidak amburadul. Dikasih minyak, Pak. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu apa? Hendaknya orang tersebut sering menyisir rambutnya. Ya. Jadi jangan dibiarkan kemudian yang kiri pergi ke kanan, yang kanan pergi ke kiri. Ya, seperti itu. Ya, maka orang yang memiliki rambut panjang, maka dia memiliki 3 kewajiban. Harus sering mencucinya, harus sering merawatnya, terutama dikasih minyak. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya dia apa? Sering menyisir, ya. Wa kana hadyuhu fi hadzal bab wa fi sa'iril abwabi wasaton. Ya, meskipun Bapak Ibu, Nabi memerintahkan kepada orang yang memiliki rambut panjang ini untuk mencuci, untuk merawat, untuk menyisir. Namun segala hal di dalam agama Islam itu yang terbaik adalah yang pertengahan. Ya. Jadi tidak juga over, karena over itu tidak baik. Ya. Mentang-mentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci rambut, akhirnya sehari lek ramas ping 5, Pak. Nah, ini kan terlalu berlebihan. Ya. Atau misalnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk menyisir rambutnya, maka setiap menit disisir. Ini juga berlebihan. Ya. Dan perhatikan Bapak Ibu, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Tidur kalau berlebihan baik atau tidak? Tidak. Makan berlebihan baik atau tidak? Tidak. Olahraga berlebihan baik atau tidak? Tidak. Semua itu Bapak Ibu memiliki porsinya masing-masing. Ya. Maka juga seperti itu, sebagaimana makan, minum, tidur itu gak boleh berlebihan, maka menyisir rambut pun juga tidak boleh berlebihan.
Dah setiap menit apa jungkase tok nih strik 1 menit lagi tok nih strik ya. Yang seperti itu Bapak Ibu termasuk diantara israf ya atau lebihan ya lebihan. Maka kalau misalkan Bapak Ibu memiliki rambut panjang, ya terutama bapak-bapak yang selalu nampakin rambutnya, maka sesekali ya sesekali nggak perlu terus menerus setiap menit disisiri seperti itu ya. Jadi meskipun Nabi memerintahkan kepada kita untuk nyisir rambut, tapi tidak boleh berlebihan. Falaisa haluhu kaman hammuhu sya'ruhu fayaqdi fi tasrihihi wa islahihi awqatan tawilah ya. Maka Nabi SAW tidak seperti sebagian orang yang menjadikan rambutnya itu sebagai fokus utama ya. Karena ada Pak orang yang menjadikan rambutnya itu sebagai apa? Fokus utama, pokoknya tidak oleh geser rambutnya ya. Kalau misalkan model awalnya seperti ini, ya udah sampai hari itu ya harus seperti itu. Geser sedikit langsung disisir, ya enggak seperti itu. Wala kamahal ma yuhmilu sya'ruhu wala ya'tani bihi albattah ya. Dan juga tidak seperti orang yang membiarkan rambutnya hiep. Iya Pak, hiep Pak. Tahu nggak rambutnya hiep? Acak-acakan. Ya. Jadi Nabi SAW tidak juga membiarkan rambutnya acak-acakan. Ya. Sehingga kados napa? Bola ruwet. Ya. Ya. Maka Nabi SAW ya tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu, segala yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu fokus untuk nyisir rambut terus, ini juga nggak baik. Tapi membiarkan rambut tanpa disisir belas, ini juga tidak baik. Maka yang paling baik di dalam agama Islam itu apa? Wa khairul umuri awsatuha ya. Dan sebaik-baik urusan itu adalah yang berada di pertengahan ya. Wa inna makana wasatan duna ifrati wala tafrid ya. Dan Nabi SAW itu berada di pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak membiarkannya sama sekali. Tapi Bapak Ibu, kita akan bacakan hadis yang pertama di dalam bab ini. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Ishaq ibn Musa Al-Ansari. Qala haddatsana Ma'nu bin Isa. Qala haddatsana Malik ibn Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun ya. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah ya. Qalat, Aisyah pernah mengatakan kuntu, aku dahulu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyisir kepala atau rambut dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa disisir rambutnya oleh istrinya. Yang ini Bapak Ibu juga merupakan isyarat bahwasannya ketika seorang istri mau menyisir suaminya atau seorang suami mau disisir istrinya, maka itu menunjukkan bahwa mereka itu dekat. Mereka apa? Dekat. Karena apa? Ada beberapa orang yang ketika sudah menikah Bapak Ibu, bojone malah jadi musuhe. Ya. Bojone malah jadi musuhe Bapak Ibu. Dan ini tidak bagus Bapak Ibu. Ya. Ini tidak bagus, ya. Maka di antara bentuk kedekatan, kecintaan seorang istri kepada suaminya ataupun sebaliknya seorang suami kepada istrinya, yaitu jika mereka berdua mau merawat atau dirawat oleh yang lain. Ya.
Jangan sampai kemudian ketika istrinya mendekat atau suaminya mendekat malah mengatakan, "Halah Bu, rotor Bu. Cewek loh." Nah, ya jangan sampai Bapak Ibu ya. Ya, ampun blenger Pak ya. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Ya. Maka selama seorang perempuan itu statusnya sebagai seorang istri, maka wajib untuk disayangi. Sayangi. Ya. Maka dulu eling Pak, eling sakderenge ini nikah. Eling Pak, ya. Dulu panjenengan memperjuangkan bagaimana itu, ya. Saingannya panjenengan banyak, ternyata yang dipilih panjenengan, ya. Maka ingat ya, ketika mereka sudah tidak cantik lagi seperti dulu, sudah tidak muda lagi, apakah kecintaan seorang suami itu masih sama seperti itu, ya. Maka ujian daripada suami yaitu apa? Ketika istrinya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Ya, dan ujian istri itu di awal, yaitu apa? Ketika suami belum punya apa-apa, apakah sabar? Ya. Ujian istri ketika suami tidak punya apa-apa, tapi ujian suami adalah ketika istrinya sudah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kecantikan, tidak memiliki yang lain, maka apakah suami tetap sayang kepada istrinya, ya. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah. Aku dulu pernah menyisir rambut daripada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuk di kalau misalkan bapak-bapak mau memakai masker, tahu ya masker wajah ya, maka ibu-ibu boleh bantu masang nih, ya. Atau sebaliknya misalnya, ketika ibu-ibu mau pakai masker wajah, bapak-bapak bantu apa? Masang nih. Nate Pak, nate masang nih maskeripun bojone panjenengan. Wah. Buatan itu gara-gara istrinya panjenengan tidak tahu maskeran atau gimana, Pak? Ya. Ya. Ya maka harus dibiasakan, Pak. Coba panjenengan bayangkan, Pak ya. Betapa romantisnya seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang mereka masih saling suap menyuap. Wah, ini kok hebat, Pak. Kok guyu. Coba nanti panjenengan pulang praktekkan. Ya, praktekkan, Pak. Ketika dilihat cucunya nggak usah malu. Ya. Oh, poso ya. Ya nanti setelah buka ya, setelah buka ya. Setelah buka nanti ya. Ya, ketika usia pernikahan sudah 40 tahun, sudah 50 tahun lewat ya. Apakah titik romantis itu masih bisa balik atau tidak? Kalau bisa balik, Pak, hebat ya. Saya katakan panjenengan hebat ya, orang-orang yang memang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana haidun, dan kata Ibunda Aisyah, padahal pada waktu itu kondisiku sedang dalam masa haid. Ya. Jadi Ibunda Aisyah ketika haid tetap dekat dengan Nabi dan tetap menyisir rambutnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya haidnya seorang perempuan ini bukan aib yang kemudian harus dijauhi oleh suami. Ya. Tetap boleh mereka duduk bareng. Boleh mereka tidur bareng. Boleh mereka makan bareng. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu. Orang-orang jahiliyah dahulu, kalau istrinya sedang haid, istrinya sedang menstruasi, maka diusir dari rumahnya. Ya. Jadi di belakang rumah atau di tempat yang lain, biasa itu disediakan gubuk pengungsian. Ya. Jadi kalau misalkan bojo-bojone itu haid, maka tidak boleh berada di dalam rumah dan ditaruh di gubuk itu sampai mereka suci, baru boleh lagi bergabung. Dan itu di dalam syariat agama Islam kemudian dihapus. Kemudian hadis yang berikutnya, Haddatsana Yusuf ibn Isa, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Rabi' ibn Sabih, an Yazid ibn Abana, wa huwa Ar-Raqashiyyu, an Anas ibn Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Ya, jadi ada hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, Bapak Ibu, pernah mengatakan, kana Rasulullah, dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak
Ya, dahulu beliau memperbanyak. Apa yang beliau perbanyak? Dahna ra'sihi. Beliau memperbanyak minyak yang dipakai untuk rambutnya. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki rambut panjang, apalagi laki-laki, rambut panjangnya sering terkena terik matahari, maka Bapak Ibu tiru apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi. Yaitu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminyaki rambutnya. Maka kalau panjenengan di rumah belas buatan gadah minyak rambut Bapak Ibu, maka ini tidak sunnah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminyaki rambutnya seperti ini, maka kita mengetahui bahwa meminyaki rambut ini merupakan petunjuk Rasulullah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap bapak-bapak harus memastikan di rumahnya ada minyak rambut. Ya. Kenapa? Ya promosi kalau saya menyebutkan merek, saya kan nggak sebut merek ya. Ini kalau saya sebut merek, ya pabriknya harus bayar ini ya. Ya. Ustadz, saya tidak punya minyak rambut, Ustadz. Mahal Ustadz. Kalau minyak goreng saya pakai untuk rambut gimana? Ya. Bisa, tidak apa-apa. Hanya saja mungkin baunya bau apa? Ya nggak jelantah juga ya. Ya. Baunya bau minyak ya. Ya nggak ada apa perfumnya, nggak ada bau wangi-wanginya ya. Meskipun boleh. Di sini hanya disebutkan apa? Minyak ya. Artinya tidak ada minyak spesifik apakah minyaknya itu harus wangi atau hanya untuk kemudian membuat rambut itu mengkilap dan bersih ya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak minyak ketika ingin meminyaki rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau karena rambutnya banyak, maka beliau pun juga menggunakan minyak yang banyak ketika ketika meminyaki rambutnya. Wa tasriha lihiyatihi, kemudian bekas daripada minyak yang menempel di tangan baginda Rasulullah itu dipakai untuk menyela-nyela jenggot. Ya. Terutama bagi bapak-bapak yang jenggotnya kandel. Ketika wudhu juga harus dipastikan bahwa apa? Air wudhu itu masuk ke sela-sela. Jadi ketika membasuh wajah ditambah lagi dengan kayak ini. Dia pakai nih, Pak. Diusruk-usruk ya. Di sela-sela jenggotnya. Supaya apa? Supaya airnya itu masuk ke dalam lapisan-lapisan jenggot ya gitu. Kecuali bagi orang yang tidak punya jenggot atau jenggotnya jenggot Pancasila. Apa itu jenggot Pancasila? Jumlahnya ada 5 ya. Maka kalau misalkan jumlahnya ada 5, maka kayaknya ketika membasuh muka pun jenggotnya langsung bagian dalam janggutnya sudah langsung basah ya. Maka bagi yang kandel jenggot ini kok nggak ada ini jamaah Masjid Sulaiman sing kandel jenggot Pak. Semua tipis-tipis semua ya. Ya. Maka harus di sela-sela. Wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawba az-zayyat ya. Maka Bapak Ibu, saking banyaknya Nabi menggunakan minyak rambut, bekas-bekas minyaknya itu dilewer sampai ngetes di baju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, Haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abul Ahwas an Ash'atha ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idan ta'al. Sekarang Bapak Ibu, kita akan membaca hadis yang berkaitan dari mana beliau memulai meminyaki atau menyisir rambutnya. Ternyata Bapak Ibu ada juga contohnya. Jadi meminyaki rambut Bapak Ibu enggak ngawur. Ya, usuk gitu ya. Enggak. Jadi ada adabnya ya. Ada adabnya, ada tata caranya
dari mana kita harus memulai untuk menyisir rambut atau untuk menyaki rambut kita. Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sangat menyukai memulai segala sesuatu itu dari bagian kanan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai memulai segala sesuatu dari sebelah kanan. Ya. Fi tuhurihi, ketika beliau bersuci. Maksudnya apa? Ketika wudhu, maka beliau memulai dari yang sebelah kanan. Ketika beliau mandi, maka beliau memulai dari sebelah kanan. Ya, itu tuhur. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan kita wudhu, ya, kemudian kita mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, maka itu hukumnya sunnah. Bisa dapat pahala Bapak Ibu ketika kita mempraktekannya, ketika kita melakukannya. Karena apa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau misalkan kita membasuh anggota wudhu ketika kita bersuci, maka disunahkan dimulai atau memulai dari sebelah kanan. Ya. Fi tuhurihi idza tatahhar. Ai idza arada an yatawadda yabda'u bil yamin, yaitu ketika Nabi ingin berwudu maka beliau memulai dari sebelah kanan. Fayaksilu al yada al yumna qabla al yusra. Ya, beliau mencuci tangannya yang sebelah kanan baru kemudian yang sebelah kiri. Wa kadzalika yaksilu rijlah al yumna qabla al yusra. Dan ketika beliau membasuh kaki, beliau juga memulai membasuh kaki dari sebelah kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal, dan juga ketika beliau menyisir rambutnya atau ketika beliau meminyaki rambutnya, maka beliau juga memulai dari sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Maka kemudian kalau misalkan kita ingin nyontoh Nabi, bagaimana dulu Nabi menyisir rambut, bagaimana dulu Nabi meminyaki rambutnya, maka beliau selalu mendahulukan yang sebelah kanan sebelum bagian yang kiri. Idza rajjala sya'ra ra'sihi bada'a bisyaqqil aiman qablal aisar. Maka beliau memulai dari bagian kanan baru kemudian ke bagian kiri. Wa kana yabda'u bisyaqqil aiman 'indama yudhinu ar-ra's. Kemudian ketika beliau meminyaki rambutnya pun beliau juga memulai dari sebelah kanan. Wa finti'alihi idan ta'al, dan juga Bapak Ibu ketika Nabi damel sendal. Damel apa? Sendal. Nampaknya ini merupakan perkara yang remeh. Pakai sendal. Tapi Bapak Ibu, damel sendal itu juga ada apanya, Pak? Tuntunannya, ada adabnya. Panjenengan Bapak Ibu mau cari agama apapun, tidak ada yang menjelaskan sedetail yang dijelaskan oleh agama Islam. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan Nabi SAW itu pernah mengatakan, ya sesungguhnya, atau salah satu sahabat mengatakan, sesungguhnya agama kami mengajarkan segala hal kepada kami, bahkan ketika orang itu, mohon maaf, buang hajat. Jadi sampai ke permasalahan buang hajat pun di dalam agama Islam itu juga diatur. Contohnya apa tuntunan Nabi? Ketika buang hajat tidak boleh ngadap kiblat. Ya. Meskipun khilaf juga di situ. Ya. Apakah yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu ketika di lapangan, ya, di padang pasir yang nggak ada penutupnya, atau di dalam kamar mandi hukumnya juga sama. Kalau di lapangan, di tanah lapang, Pak, entah di hutan atau di tegalan, di stren, ya, kan biasa ada ya orang-orang yang kemudian karena harus kebelat gitu kan ya. Ya. Akhirnya di mana, Pak? Di tegalan, di sungai gitu kan ya. Ya. Maka ketika di tanah lapang itu jelas ulama sepakat tidak boleh ngadep kiblat kalau di tanah lapang. Ya. Iya, betul. Membelakangi juga nggak boleh, ya. Adapun di dalam kamar mandi khilaf di kalangan para ulama. Ya, para ulama berbeda
pendapat. Ya. Sebagian ulama mengatakan, oh aturan itu cuma di tanah lapang. Kalau ada penutupnya tidak, seperti perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau di dalam kamar mandi hukumnya tidak apa-apa. Tapi tetap Bapak Ibu yang lebih selamat, yaitu meskipun di dalam kamar mandi kita mengikuti pendapat jumhur daripada ulama yang mereka mengatakan apa? Hendaknya tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Maka Bapak Ibu, kalau kiblat kita ke bagian barat, maka kita ketika mohon maaf penghajat itu madhab pundi, Pak? Ke selatan atau utara, ya. Ya, ke selatan atau utara, ya. Tapi kalau misalkan model masjidnya seperti ini, Pak, kamar mandinya kan di sini ya. Ya. Maka tidak mungkin kamar mandinya ngadep ngidul. Karena ngidulin apa? Tembok, ya. Pasti menghadap ke mana? Ke selatan. Itu berarti kalau kamar mandinya Masjid Sulaiman ini madhep ngaler, Pak. Niku arsiteknya pun pintar nih, pun ngaji arsiteknya benar ya. Ya, gitu. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam finti'alihi idan ta'al, ketika beliau memakai sendal, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yalbisana alaihi bada'a bil qadamil yumna qabla al-yusra. Beliau memasukkan kakinya yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri. Dan ini Bapak Ibu juga berlaku ketika panjenengan damel atribut yang lain. Contohnya apa? Sepatu, kemudian kaos kaki, kemudian sarung tangan. Termasuk mohon maaf ibu-ibu kalau damel gondel, Bu. Ya. Maka mulai dari sebelah mana? Kanan. Ya. Ketika ibu-ibu damel gondel, maka dimulai dari sebelah kanan seperti itu. Ya. Wa kadzalika sya'nu fi kulli ma kana min babi takrim kadukhulil masjid. Dan juga Bapak Ibu, segala hal yang di situ ada bab takrim atau pemuliaan atau penghormatan, maka seyukyanya dimulai dari sebelah kanan. Contohnya apa? Masuk masjid, ya. Maka masuk masjid itu sunnahnya juga memulai dengan kaki kanan seperti itu. Wal aklu, dan juga ketika dahar, ya. Dahar Bapak Ibu juga harus menggunakan apa? Tangan kanan. Kata Nabi SAW, ya apa? Fal yakul bil yamini wala takul bishimali fa inna syaitana yakul bishimal. Ya. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Maka kita makan dengan tangan kanan. Ustadz, kalau orangnya kidal, Ustadz, gimana Ustadz? Nah, pripun ini, Pak? Yang lebih dominan adalah bagian tubuh yang sebelah kiri. Lek bal-balan, lek kenceng, kalau menendang dengan kiri kenceng, kalau menendang dengan kaki kanan melewat, lemas gitu kan. Nah, gimana ini kalau orang kidal? Boleh nggak makan dengan tangan kiri? Pripun, Bu? Boleh atau enggak, Bu? Ini sengaja kalau selingi tanya jawab karena tadi malam panjenengan itikaf pasti ngantuk ya. Masya Allah. Gimana? Orang yang kidal makan dahar dengan tangan kiri boleh atau tidak? Ya? Coba yang jawab tidak boleh angkat tangan. Yang menjawab boleh angkat tangan. Baik. Jawabannya Bapak Ibu, orang yang kidal tetap harus latihan makan dengan tangan kanan. Nah, Pak. Jamaah kleru mboten napa-napa, sing penting ustadze mboten. Nah, ustadze kleru ndak oleh, Pak. Ini kayak repot ya sih ustadz, kudu bener terus, Pak. Nah, kecuali bagi mereka yang mohon maaf, tangan kanannya hilang. Seperti misalnya terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian tangan kanannya apa? Hilang. Atau orang tersebut entah bagaimana tangan kanannya hilang, entah cacat dari lahir atau bagaimana. Maka ketika dalam kondisi itu baru dia mendapatkan rukhsah boleh makan dengan tangan kiri. Itu baru boleh. Tapi kalau hanya alasan kidal Bapak Ibu, kidal itu sakit dipun latih mboten? Bisa. Bisa dilatih Bapak Ibu. Buktinya apa? Banyak orang, ini sekarang karena musimnya sepak bola,
banyak orang yang hukum asalnya kaki kirinya yang kuat, ternyata setelah kaki kanan dilatih, kaki kanan juga bisa kuat, bisa roso, Pak. Artinya apa? Kidal itu bisa dilatih. Jadi mohon maaf bagi yang kidal nulis dengan tangan kiri, ya, maka ketika makan harus berusaha menggunakan tangan kanan. Ya. Kemudian lagi apa? Wal musafahah, ketika salaman. Ketika salaman Bapak Ibu, hendaknya ketika kita salaman, karena salaman itu merupakan perbuatan yang baik, kita hendaknya menggunakan tangan kanan. Jadi Bapak Ibu, dianggap tidak beradab di dalam agama Islam jika orang itu salaman dengan tangan kiri. Ya, seperti itu, ya. Wal akhdhu wal i'ta. Kemudian ketika menerima pemberian dan juga ketika memberikan pemberian. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita ditampani karo tangan kiwo. Ya. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk hal-hal yang tercela dalam agama Islam. Bukan hanya adat saja Bapak Ibu. Mungkin bagi orang yang belum belajar agama Islam itu pun cocok Pak kali adat kebiasaan. Ya. Boten pantes menawi nampi niku dengan tangan kiri. Ya. Maka anak-anak kita Bapak Ibu harus kita latih untuk menerima pemberian itu dengan tangan kanan. Ya. Tangan kanan saja boleh. Atau kalau tangan kanan mau ditambah dengan tangan kiri juga. Tapi kalau hanya tangan kiri saja tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kemudian ketika kita memberi, ya. Ketika kita memberi hendaknya juga menggunakan tangan kanan Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kemudian ketika kita memberi dengan menggunakan tangan kiri, ya. Wala besi atau dan juga ketika Bapak Ibu pakai baju. Baju biasanya ada lengannya Bapak Ibu, okay? Ya, apalagi yang kancing-kancing seperti ini, maka hendaknya kita memulai dari yang sebelah kanan, ya. Memakai yang blus ya, kaos atau apa, ya, maka itu juga memulai dari yang sebelah kanan, ya. Wa fi dzalika yuqaddimu al-yasar, dan sebaliknya Bapak Ibu. Jika perkara-perkara yang baik, jika perkara-perkara yang mulia itu menggunakan tangan kanan atau kaki kanan, maka perkara yang sebaliknya, maka itu harus memulai dengan menggunakan tangan atau kaki kiri. Contohnya apa? Mohon maaf, ketika orang itu beristinja. Ngapunten, ketika ada orang baru pipis, ya, maka membersihkan tempat keluarnya air kencing, maka itu menggunakan tangan kiri. Jangan sampai kemudian tangan kanan yang dipakai makan, tangan kanan yang dipakai untuk menerima pemberian, tangan kanan yang dipakai untuk memberi, kemudian juga tangan kanan yang kita pakai untuk memberistinja, ya. Maka nanti kasihan tangan kanan overdosis, ya. Iya. Ya, kekesalan pakai tangan kanan. Jadi harus kita letakkan sesuai porsinya masing-masing, ya. Tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang sebaliknya, gitu, ya. Maka ketika orang beristinja, maka hendaknya menggunakan tangan kiri, ya. Entah membersihkan diri dari apa, buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian dukhulul khala, ketika masuk jeding Bapak Ibu, masuk kamar mandi, hendaknya menggunakan kaki kiri. Kaki kiri. Ya. Maka ketika kita mau melangkahkan kaki kita, kalau memang terpaksa mau kanan Pak, digeser. Ya. Mau kanan digeser, gitu. Geser ke kiri, ya. Gitu. Kemudian juga ketika masuk WC, itu juga menggunakan kaki kiri. Wal khuruju minal masjid, dan ketika kita keluar dari masjid Bapak Ibu, ya. Ketika keluar dari masjid, maka disunahkan juga menggunakan kaki kiri, ya. Jangan sampai masuk dengan kaki kiri keluar kaki, atau masuk dengan kaki kanan keluar kaki, ya. Jangan sampai keluar dengan kaki kanan, ya.
Kalau keluar maka menggunakan kaki kiri seperti itu. Wa asbahu dzalika, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan atau yang satu bab dengan hal-hal itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya taib ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjuli illa ghibban illa hinan min ba'di hin fala yajuzu lil insan an yaj'al at-tarajjul syaghlahu asya'i. Nabi SAW Bapak Ibu melarang ya kepada kita 'anit tarajjuli illa ghibban. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi ya. Nabi melarang kita ya untuk apa? Tarajjul, menyisir rambut terus menerus. Ya, jadi tidak boleh 1 menit nyisir, 1 menit nyisir, 1 menit nyisir. Ya. Kemudian juga diantara hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, ya meskipun ini masuknya ke dalam bab berikutnya, tapi gak apa, saya spill sedikit. Ketika Bapak Ibu, sandalipun panjenengan ical setunggal. Ya, kan bisa jadi Pak ya, di dalam masjid, ketika mau pulang, sandalnya hilang satu, atau sandalnya putus di tengah jalan. Ya, maka Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk hanya menggunakan satu sandal. Jadi nanti kalau misalkan terjadi suatu kejadian Bapak Ibu, pas kita jalan enak, kemudian sandalnya putus, ya, maka antara kita tetap memakai dua-duanya atau kita melepas dua-duanya, dan tidak boleh hanya menggunakan sesisih, sebelah ya. Ya kita tidak boleh hanya menggunakan sebelah ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup kita akan buka sesi tanya jawab ya. 15 menit insyaallah cukup untuk tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh untuk ditanyakan. Monggo silakan. Bagus ya. Bagus ya. Apa hukumnya Ustadz memakai sandal sisian? Saya pun tiap hari memakai sandal sisian, Pak. Kaki kanan dengan kaki, tidak pernah saya pakai sandal itu kanan semua dua, kiri semua. Maksudnya sisian koten Bu? Oh warnanya beda. Ya. Oh ya. Ya satu meli warna merah, satu meli warna hijau gitu ya. Toib ya. Bapak Ibu, yang dilarang yaitu apa? Memakai sandal hanya sebelah. Kalau seandainya pas kita di rumah punya dua sandal, yang warna hijau pedot yang sebelah kanan, yang warna biru pedot sebelah kiri, boleh nggak kita pakai sisian? Boleh. Boten nopo-nopo. Ya, insya Allah tidak menjadi masalah. Yang dilarang yaitu yang kanan pakai sandal, yang kiri nopo? Nyeker. Ya, gitu. Kalau mau nyeker dua-duanya, kalau mau pakai sandal dua-duanya. Monggo berikutnya silakan. Betul, silakan. Makan tangan dua, masya Allah ya. Baik ya. Baik, bagus pertanyaannya. Makan pakai tangan dua artinya memakai dua alat ya. Mungkin panjenengan di restoran bintang 5 Bapak Ibu, yang kiri pegang apa garpu, yang kanan pegang pisau ya, untuk motong stiknya ya. Oh nanti Pak motong stik Pak. Ini panganan apa Ustaz stik ya. Panjenengan kalau masuk ke hotel-hotel mewah di Mekah Madinah, seperti hotel Swiss ya, Swiss Mekah, Swiss Maqam, hotel Rotana, hotel itu luar biasa, makannya mewah semua ya. Itu luar biasa. Panjenengan ingin menu apa aja ada. Menu Indonesia, menu Arab, menu Pakistan, menu Eropa, Amerika ada itu ya.
Jadi saya doakan mudah-mudahan panjenengan nanti bisa haji atau bisa umrah dan bisa merasakan ke kenikmatan hotel bintang 5 ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau buatan sakit teng donya nggih insyaallah mungkin Bapak sabar sekedap teng akhirat insyaallah nggih. Ya. Baik. Gimana kalau misalkan kita menggunakan alat bantu Ustaz? Dan kita menggunakan tangan kiri kita untuk membantu tangan kanan ketika makan. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena yang disebut sebagai makan itu Bapak Ibu yaitu apa? Idkhalu ta'am minas sahni ilal fami. Memasukkan makanan dari piring ke mulut itu disebut sebagai makan. Sedangkan dari piring ke sendok itu tidak disebut sebagai makanan, tapi apa? Geser makanan. Itu tidak disebut sebagai makan, akan tapi apa? Geser makanan atau membantu makanan itu sampai ke tangan kanan gitu. Maka Bapak Ibu, di antara banyak hal yang dilalaikan oleh orang, biasanya kalau misalkan mereka memegang alat yang mereka gunakan untuk motong itu adalah tangan kanan. Sementara tangan kiri pegang garpu dipakai untuk nusuk daging dan memasukkan ke mulut dengan tangan kiri. Itu hukumnya Bapak Ibu kalau nggak haram nggih makruh. Ya. Bahayanya kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang haram, ya. Atau seminimal-minimalnya makruh itu. Enggak ada ya orang yang mengatakan makan dengan tangan kiri mubah, itu enggak ada. Ya. Seminimal-minimalnya hukumnya makruh Bapak Ibu. Maka apa? Kalau misalkan panjenengan makan dengan dua tangan, usahakan yang dipakai untuk memasukkan ke dalam mulut adalah tangan kanan. Jadi boleh Pak Batwa ya, tangan kiri membantu tangan kanan untuk apa? Untuk ngiris, untuk geser sego ya, enggak apa-apa itu. Ya, monggo, silakan belakang dulu. Monggo Pak, silakan. Oh, anu stroke ya? Oke. Ya, bagaimana kalau misalkan tangan kanannya lumpuh, Ustadz? Karena stroke atau seandainya bisa digunakan sangat berat itu, Pak ya. Kangilan, Pak. Maka Bapak Ibu di dalam agama Islam itu ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Apa itu artinya? Al-masyaqqatu, kesulitan itu. Tajlibu at-taisir, akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu akan mendatangkan atau akan menarik hukum-hukum untuk memudahkan. Contoh, hukum asalnya orang yang sholat wajib itu harus dengan berdiri. Orang yang sehat, orang yang tidak sakit, maka ketika dia sengaja duduk untuk melaksanakan sholat wajib, entah zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, maka sudah jelas sholatnya boten sah. Ya, jadi orang yang mampu sholat berdiri, kemudian dia sholat dengan duduk, yang itu notabene merupakan sholat wajib, maka sholatnya boten sah. Tapi jika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri karena sakit atau habis operasi atau baru jatuh, maka boleh nggak orang tersebut sholat dengan duduk? Boleh. Maka begitu juga dengan makan. Ya, kalau misalkan orang itu sakit, stroke ataupun penyakit yang lain, atau tangannya Pak baru dioperasi misalnya, kemudian dibuntel, napa nih kok? Gip, ya, dibuntel gip, dibuntel perban. Akhirnya pripun Pak? Lonjong. Nah, kalau lonjong cara megang sendoknya gimana? Ajeng muluk nggih boten saged, ajeng megang sendok nggih boten sakit. Akhirnya dia tidak bisa makan kecuali disuapi orang. Nggih lek wonten tiyang sing dulang, Pak. Lek boten wonten, maka dia boleh makan dengan tangan kiri. Maka kalau misalkan sakit, Pak, itu di luar kondisi normal. Yang artinya apa? Dia boleh makan dengan tangan kiri. Dalam kondisi sakit, orang itu boleh makan dengan tangan kiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya. Oh ya, paham. Setengah duduk ya. Ya, taib. Itu orang tersebut punya masalah di punggungnya mungkin ya. Sakit. Taib ya. Jadi masalah sah atau tidaknya sholat Bapak Ibu, itu jangan kita yang menghakimi. Ya.
Jadi masalah sah sholat atau tidaknya itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang tahu. Orang ini etok-etok boyoan karena tidak pengen jejak, atau memang benar-benar dia sakit punggung sehingga ketika mau panggilan ya, kemudian dia kembali sujud lagi. Maka jika orang tersebut benar-benar dalam kondisi sakit Bapak Ibu, maka Allah tahu dan akan memberikan keringanan bagi orang tersebut. Tapi konsekuensinya kalau orang itu etok-etok, belum lurus, masih setengah, balik lagi Bapak Ibu, ini dikhawatirkan seperti orang yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengulangi sholatnya. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi lagi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Kenapa? Karena orang tersebut tidak tegak ketika berdiri atau tidak tegak ketika duduk iftirash. Ya, maka masyaallah muslimin, tentang sah atau tidaknya nanti Allah yang bakal memberikan penilaian ya, seperti itu ya. Insyaallah. Oh gitu, mungkin kalau pas duduk iftirash itu karena durasinya pendek, jadi dia untuk bolak-balik kangilan, Pak. Jadi kita harus husnudon, Pak. Dengan ibadah orang lain kita harus berhusnudon. Ya kita tidak boleh seudon. Wong kayak kita ikut sholat tenanan. Nah, tidak boleh gitu Pak ya. Tidak boleh ya. Ya. Jadi kita harus berhusnudon. Kalau misalkan mau bertanya baik-baik, boleh. Tapi harus menggunakan kata-kata yang jangan sampai menyinggung orang itu. Jangan sampai nanti ketika kita tanya, kok malah dia tidak sholat di masjid, Pak? Wis mending boten sah. Kok. Betul itu. Karena ada beberapa orang yang ketika ditanya baik-baik tersinggung. Malah ratu kota masjid, Pak. Ya. Daripada tidak takut ke masjid, mending tidak usah ditanya. Kalau ada momentum pengajian seperti ini, maka bagus ditanyakan kepada Ustadz, dan Ustadz nanti yang bakal menjelaskan. Itu yang paling bagus. Ya. Monggo Pak Bani dari tadi angkat tangan. Silakan Pak Bani. Yeah. Ya bagus. Ketika kita makan, apakah kita boleh berbicara? Panjenengan kalau dahar berbicara hutan, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu, yang tidak boleh berbicara itu hanya sholat. Selain daripada sholat, angsal berbicara. Ini repot Pak, pas dahar, buatan angsal ngomong. Nah nanti ketika pas dahar gitu, suaminya tanya, Bu, kunci motornya di mana? Ya, tidak boleh kayak gitu. Ya, iya. Ketika makan, apakah boleh membicarakan sesuatu gitu? Oh, sambil jagongan, boleh ya, boleh. Mau silakan Pak Dori. Ahsantum, bagus. Batasan sakit yang membatalkan puasa. 2. 1, jika orang tersebut berpuasa meninggal dunia. Leposop akhirnya dari sakit bablas sedo, itu jelas boleh untuk membatalkan puasa. Atau yang kedua, jika dia berpuasa sakitnya tambah parah. Jika satu di antara dua kondisi ini, maka orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya mumet sithik, aku tak buka lah, ini juga nggak boleh. Dicoba dulu, dicoba. Jadi boleh Pak jajal poso ini boleh. Misalnya orang tersebut sakit, ya Allah saya sakit nih, saya tak nyoba puasa ya, hari ini saya niat untuk puasa. Kok ternyata nanti di siang hari Pak, dirasa ketika tidak makan itu semaput, ya, ketika mboten dahar utawi mboten ngunjuk semaput, maka boleh batal nih, boleh. Jangankan itu Pak, dulu sudah pernah kita jelaskan, orang-orang yang kerja berat, seperti orang yang kemudian jadwalnya nguli atau jadwalnya panen atau bangun jembatan, ya misalnya contohnya ya, jembatan tersebut harus
dibangun di bulan Ramadan. Kalau enggak, nanti orang-orang nggak bisa lewat. Maka orang tersebut kerja keras dari pagi sampai sore. Maka orang tersebut wajib tetap meniatkan puasa. Tapi kalau sudah kliang ajeng ambruk, ya, maka orang yang kerja berat itu diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi tetap mengkodok di hari yang lain. Jika memang pekerjaannya itu tidak bisa ditinggal. Ya. Ya, jadi boleh untuk kemudian makan atau minum baru nanti dikodok di hari yang lain. Tapi tidak boleh etok-etok. Sek roso, sek kuat barang etok-etok. Alah, aku keliling-keliling tak ngombe gitu ya. Tidak boleh. Ya, jadi nanti Allah yang bakal menilai ya. Orang ini sebenarnya sudah termasuk orang yang mendapatkan roso atau belum. Kalau orang lain, Pak, tidak bisa nilai. Kenapa? Karena yang bisa merasakan tubuh orang itu ya dia sendiri gitu, tidak bisa menilai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya. Pak Wito dulu, monggo. Pak Wito dulu, ya Pak Wito. Oke, Hewan. Baik, ya. Menggunakan sarung dari kepala dimasukkan atau dari kaki naik. Panjenengan biasa dari pundi, Pak? Dari atas, ya gitu ya. Ya. Ibu-ibu kalau pakai mukena bawah dari mana, Bu? Dari atas, milo. Oh, bukan dari bawah gitu. Coba yang pakai sarung dari atas angkat tangan. Yang dari atas angkat tangan coba. 1, 2. Batuha katanya dari atas tadi. 4. Yang pakai sarung dari bawah angkat tangan. Tambah banyak. Yang enggak sarungan angkat tangan. Ya. Jadi dua-duanya boleh, ya, boleh. Mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kalau sarungnya jebol, pinggir pripun, Pak? Ya. Dari samping juga enggak apa-apa. Baik, monggo Pak Wito, silakan. Lawannya kerupuk. Ya, bagus ya. Gimana kalau tangan kanan sibuk, bolehkah tangan kiri membantu gitu ya? Tangan kanan sudah pegang sendok nih. Kita nggak bisa melepaskan sendok ini, eman-eman letak col nih, aku dijumuk uang ke sendoknya gitu. Masyaallah muslimin, selama sendok itu bisa kita letakkan, diletakkan sendoknya. Jangan kemudian tangan kanan memasukkan sendok ke mulut, tangan kiri memasukkan kerupuk ke mulut. Ya. Jadi tetap tangan kiri tidak boleh dipakai untuk makan dan juga minum. Ya. Jadi tetap tangan kanannya sendoknya digeletak nih, ambil kerupuk dengan tangan kanan, masukkan ke mulut. Itu ya. Itu yang benar ya. Jadi ketika tangan kanan itu sibuk, katakan kepada tangan kanan istirahat dulu dari pegang sendok. Akhirnya dia melepas nanti. Nah, ambil kerupuknya tangan kanan, ya. Masukkan ke mulut tangan kanan. Nah, gitu. Seperti itu ya. Oke, berikutnya monggo, silakan, Pak. Oke. Witir lagi atau tidak? Baik. Ya. Bapak Ibu, di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang lebih rojih adalah witir itu dikerjakan sebanyak 1 kali. Kalau sudah dikerjakan di awal, maka di akhir tidak perlu untuk dikerjakan. Tapi panjenengan boleh membatalkan witir tadi itu dengan nambah 1 rakaat, meskipun rakaatnya itu tidak langsung pas setelah witir. Contoh, misalnya panjenengan kondur, pengen membatalkan witir yang tadi, maka kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, sholat 1 rakaat untuk nambah witir lagi, witir yang tadi supaya menjadi genap. Namun risikonya, kalau panjenengan membatalkan witir yang tadi itu, panjenengan nanti harus sholat witir lagi. Ya. Ketika panjenengan nanti qiyamul lail, maka harus ditutup dengan apa? Dengan witir. Karena Nabi SAW bersabda, "Ij'alu
akhira sholatikum bilaili witro. Dan jadikanlah penutup daripada sholat kalian yaitu sholat witir. Jadi kalau misalkan tidak membatalkan witir yang awal, maka tidak perlu witir lagi. Tapi kalau witir yang awal tadi dibatalkan dengan nambah 1 rakaat, maka sebelum atau setelah tahajud, setelah qiyamul lail, nambah witir seperti itu. Yaitu untuk membatalkan witir yang pertama tadi. Karena witir itu apa sih? Ganjil. Untuk membatalkan ganjil, maka yang ganjil ini harus dirubah menjadi genap seperti itu. Ya. Monggo berikutnya, silakan Bu. Sesudah salam. Kalau sebelum salam kan nggak mungkin. Orang-orang salam panjenengan ngadeg kan gitu nggak mungkin ya. Dahane ya mungkin disawang-sawang gitu yang gitu kan ya. Ya. Ataupun di rumah pun boleh nggak apa. Atau nanti sebelum tahajud yang malam itu sholat 1 rakaat untuk membatalkan witir yang pertama gitu. Iya, mau kayak salam lagi ya. Ya tidak ada sholat yang tidak ditutup dengan salam. Pokoknya kalau itu disebut sebagai sholat, maka pasti dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Monggo berikutnya kalau masih ada. Oke Pak Dori. Oke. Baik. Itu sudah ada jawabannya itu. Pertanyaan plus jawaban itu sudah. Baik, ya saya akan jelaskan. Ketika sahur sudah mau habis. Misalnya adzan subuh jam berapa? Jam 4 lebih 20 menit. Ya katakanlah 4 lebih 20 menit misalnya. Kemudian panjenengan bangun jam 4 lebih 10. Waktu 10 menit itu cukup nggak dipakai makan plus mandi? Cukup nggak? Maka ketika sisa waktu 10 menit, bagusnya dipakai makan atau dipakai mandi? Makan. Kenapa? Karena makan sebelum subuh itu boleh, tapi makan setelah subuh nggak boleh. Tapi kalau mandi, boleh dilakukan sebelum subuh ataupun setelah subuh. Insya Allah ngoten ya. Itu apa dalilnya? Dalilnya apa Pak? Makan setelah subuh dalilnya nggak boleh apa? Puasa. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian ya. Sampai muncul benang putih di atas benang hitam. Artinya apa? Ketika fajar shodiq telah muncul baru kita nggak boleh makan ya. Artinya kalau misalkan tersisa waktunya itu hanya 10 menit, maka kita harus mendahulukan apa? Makan sebelum mandi. Karena mandi setelah subuh itu hukumnya boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan sempat dua-duanya, misalnya bangunnya jam 3, sempat mandi, sempat makan, maka mendahulukan satu antara yang lain, entah mendahulukan makan dulu atau mendahulukan mandi dulu, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Insyaallah ngoten Pak Duri nggih. Monggo Mas, terakhir mau tanya? Tidak. Wah, ada lagi terakhir, silakan. Nggih. Baik ya. Orang yang nyalami Bapak Ibu, orang yang nyalami itu dia yang megang dan mencium atau orang yang mau disalami yang tangannya didung nih Pak? Biasanya yang akan bersalaman mengambil tangannya. Sebenarnya mau mencium tangan kanan atau mencium tangan kiri orang tua itu boleh. Ya.
Mau mencium tangan kanan boleh, mencium tangan kiri boleh, mau mencium kening orang tua boleh, ya. Tapi yang lebih afdol karena yang baik-baik itu adalah tangan kanan, maka hendaknya jika tangan kanan kosong tidak ada kerjaan, ya, maka yang dicium adalah tangan kanannya meskipun sudah lumpuh. Meskipun mencium tangan kiri juga tidak menjadi masalah, ya. Misalnya anaknya ada dua nih, yang satu mencium tangan kanan lama sak jam, ya. Terus yang tangan kiri nganggur, apakah boleh anak yang lain mencium tangan kirinya? Boleh, boleh. Jangankan tangan kirinya, Pak, sikile nggih, boleh, ya. Boleh mencium kaki orang tua, ya. Yang penting tidak bersujud. Itu yang baru yang enggak boleh, ya gitu. Jadi boleh, Pak, enggak apa-apa. Mau mencium tangan kanan boleh, mau mencium tangan kiri boleh, cuma afdalnya karena kata Nabi yang baik-baik itu dimulai dari yang kanan, hendaknya kalau tangan kanan tangan kanannya itu nganggur, ya, itu yang dicium tangan kanan, ya. Atau mungkin karena tangan kanannya lumpuh, mati rasa, kemudian seorang anak ingin memberikan sensasi ciuman itu supaya dirasakan oleh orang tua, maka boleh juga yang dicium adalah tangan kiri, ya, dua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu, sudah jam 6 lebih, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan sama bodo nggih. Sudah bodo nggih pekan depan. Minggu atau Senin? Oh gitu. Jadi H-1 pun tetap pengajian. Oh insyaallah, ya. Jadi nanti kita akan umumkan lagi, ya, insyaallah, dan pekan depan tetap pengajian selama belum bodo, ya, gitu, ya. Selama bodo tetap ngaji, ya. Jadi setelah bodo mungkin nanti libur dulu satu pertemuan, ya. Kemudian nanti kita masuk di pertemuan kedua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنى